Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah. Bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut. Nah, kita sudah sampai episode 31. Channel ini hadir sebagai bagian dari program belajar dan bekerja dari rumah. Seperti biasa, saya akan ngobrol-ngobrol dengan istri saya, di mana istri saya bertanya, saya menjawab seputar teater. Apa bisa lagi? Mas, tata panggung. Oke. Fungsinya tata panggung itu apa sih? Fungsi tata panggung ya. Kalau di dalam naskah lakon itu, atau di dalam naskah drama itu, kita akan mengenal istilah latar. Ada 3 ya, latar tempat, latar waktu, latar peristiwa. Nah, tata panggung punya tanggung jawab untuk mewujudkan latar ini. Nah, 3 latar ini kan harus menyatu. Jadi ada kesatuan tempat, kesatuan ruang, kesatuan waktu. Ini dikenal dengan istilah trilogi Aristoteles. Nah, tata panggung mewujudkan itu, kesatuan itu, dalam bentuk set dekorasi. Misalnya begini, ceritanya tahun 1900 misalnya. Di dalam cerita itu dikisahkan sebuah keluarga kaya misalnya. Maka tata panggungnya harus mewujudkan itu. Jadi lokasinya adalah rumah keluarga yang kaya. Nah, misalnya tahun 1900 itu belum ditemukan fotografi berwarna misalnya. Tiba-tiba penata panggungnya itu menempelkan hiasan fotografi berwarna. Nah, itu kan tidak terjadi kesatuan waktu. Lokasinya oke, tapi waktunya tidak menyatu. Itu nggak bisa, kira-kira begitu. Demikian juga peristiwa. Gitu. Jadi kalau misalnya peristiwanya perang gitu, ya setting lokasinya itu ya harus yang mencerminkan gambaran situasi saat perang, kira-kira begitu. Okay. Jadi itu fungsi dasarnya di situ. Terus apakah ada konsep tata panggung yang mempengaruhi gaya teater? Ada. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi kan itu fungsi dasar. Nah, fungsi yang lainnya kan banyak. Jadi dia bisa menggambarkan suasana. Misalnya, apakah lakon itu berjalan muram atau ceria, itu bisa digambarkan oleh tata panggung ini. Dia juga bisa menggambarkan periode sejarah lakon, atau periode sejarah di mana peristiwa itu terjadi. Dia bisa begitu. Dia juga bisa menggambarkan karakter dari tokoh tersebut. Misalnya, orang kaya, orang miskin, misalnya begitu. Itu bisa diwujudkan melalui tata panggung. Gitu. Jadi misalnya orang kaya pasti rumahnya berbeda dengan orang miskin, misalnya begitu. Nah, fungsi-fungsi lain itu kemudian dikembangkan sedemikian rupa, sehingga kalau sekarang dikenal dengan istilah skenografi, pada akhirnya ketika fungsi tata panggung berkembang, dia juga bisa mempengaruhi gaya pementasan. Misalnya yang kemarin kita bicarakan adalah suggestive realism atau realisme sugestif, di mana tata panggungnya dibuat tidak utuh. Separuhnya dibuat garis atau dibuat lambang-lambang sehingga menggambarkan atau mensugesti penonton itu utuh. Nah, itu kan berarti setting seperti ini mempengaruhi gaya permainan. Juga ada misalnya gaya atau aliran ekspresionisme dalam seni rupa. Ketika ini dipindahkan di panggung, otomatis set itu akan ekspresionis gitu loh, dan itu mempengaruhi pementasan. Terus kemudian di teaternya Meyerhold misalnya yang konstruktivisme itu, setting itu memang dibuat dalam bentuk konstruksi-konstruksi, sehingga mau tidak mau para pemainnya harus menyesuaikan dengan setting tersebut. Nah, dengan demikian tata panggung sangat bisa mempengaruhi gaya pementasan. Oke. Terus kerja tata panggung itu gimana sih? Secara dasar ya, ini juga pengalaman saya. Jadi kita menerima naskah misalnya, terus kemudian sutradara atau produser atau artistic director itu sudah memiliki konsep dasar. Dia mau mementaskan lakon ini dengan situasi yang begini, adaptasi yang begini, dan sebagainya. Lalu kemudian sebagai penata panggung, saya mulai mereka-reka, membuat sketsa, terus kemudian itu dibicarakan lagi. Setelah sketsa jadi, dibicarakan pada tim sutradara itu.
ada produser misalnya, sutradara, artistic director, kita bicarakan lagi. Jika misalnya oke, atau kita biasanya menggambar lebih dari satu, oke, dia pilih yang mana, oke, baru nanti kita wujudkan. Dan umumnya tidak langsung, tidak langsung bekerja di studio, enggak. Biasanya kalau lebih baik itu membuat maket. Jadi tata panggungnya dibuat dalam bentuk maket sehingga penampakannya itu benar-benar seperti nyata dalam skala kecil, kira-kira begitu. Nah, setelah itu juga didiskusikan lagi. Kan setelah dibuat maket kan gambar yang 2 dimensi menjadi maket yang 3 dimensi bisa dilihat dari sisi manapun itu kan pasti akan berbeda. Ya. Nah, dari situlah kemudian ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, setelah disepakati, barulah kerja studio dimulai. Jadi mulai beli alat, terus kemudian bahan, terus kemudian hal-hal yang lain yang diperlukan dalam membangun set itu. Nah, itu dikerjakan di studio. Yang menjadi repot adalah untuk kerja tata panggung itu adalah ketika loading, memindahkan dari studio menuju ke panggung. Ini butuh ketelitian dan kehati-hatian. Sebab jika tidak teliti dan tidak hati-hati, nanti bisa saja sampai panggung ada barang yang tertinggal atau yang rusak. Nah, ini butuh 2 hal itu. Nah, sesampai di sana, itu pun juga tidak bisa langsung dipasang. Karena harus mengikuti jadwal produksi, kapan set digunakan. Oleh karena itu, menata panggung mesti benar-benar menghitung dengan cermat. Kalau ini saya buat begini, lalu dipindahkan di lokasi seperti ini, jaraknya sekian kilo dengan kendaraan dan sebagainya, itu harus dipikir. Gitu. Dan itu juga berkaitan dengan kemudahan, efektivitas, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, begitu sampai di panggung, masuk panggung itu baru loading, lalu kemudian ketika sudah mulai latihan menggunakan itu, barulah dipasang. Kira-kira begitu. Nah, repotnya itu kalau di satu gedung pertunjukan yang memiliki aturan ketat. Misalnya, selepas latihan ini harus dibongkar lagi. Misalnya begitu, panggung harus bersih. Nah, itu agak repot. Jadi setelah kita pasang, nanti latihan selesai, disimpan lagi, kira-kira begitu. Nah, ini memerlukan kecermatan. Kecuali kalau memang panggungnya sudah di booking berapa hari gitu, barang loading, dipasang di situ, ya sudah, nggak masalah. Tetapi pun itu masih juga perlu penyesuaian, misalnya dengan lampu. Kan kalau lampu dipasang, itu kan mesti tata panggungnya juga mungkin ada bergeser, dan bagaimana, kira-kira begitu. Jadi penyesuaian lampu dan set itu membutuhkan waktu tersendiri, dan penata panggung pun juga harus sabar juga. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak gitu, kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu perencanaan dalam tata panggung harus cermat untuk memperkirakan rangkaian kerja yang tidak sebentar itu. Oke. Terus penerapan di sekolah itu gimana? Kalau di SMK yang seni teater, yang khusus tata artistik, itu tata panggung itu diajarkan mulai dari pertama adalah kemampuan menggambar. Jadi siswa itu diajari menggambar, minimal gambar perspektif lah. Jadi tahu mana yang jauh, mana yang dekat, mana yang gelap, mana yang terang, dia harus tahu. Terus kemudian setelah itu dia belajar tentang elemen. Dikasih tahu tentang elemen. Elemen tata panggung kan sebetulnya hanya garis, bentuk, warna, cahaya. Dia harus tahu karakter garis itu. Garis tipis dan tebal berbeda. Garis lurus dan melengkung berbeda. Bentuk pun juga sama. Dia harus tahu bentuk bulat, bentuk segitiga, bentuk kotak itu berbeda secara karakter. Warna juga dia harus tahu mana yang disebut warna terang, mana yang disebut warna gelap. Karena warna ini kan nanti akan memberi itu nuansa ruang itu. Apakah ruang ini ceria atau kelihatan ceria, apakah ruang ini kelihatan muram dan sebagainya. Dia harus tahu. Lalu kemudian cahaya. Nah, cahaya ini urusannya gelap terang. Jadi kalau dia tahu paham ini, dia akan tahu dimensi kedalaman dari tata artistik tersebut. Nah, selepas paham hal-hal yang elemen seperti ini, pemahaman ini, baru kemudian mereka belajar tentang komposisi ruang. Karena memang tugas tata panggung kan memberi ruang gerak bagi para pemain dan juga latar cerita tersebut. Nah, pada saat pelajaran komposisi ini tidak kemudian tata panggung berdasarkan sebuah lakon ya, tapi memang benar-benar elemen komposisi, misalnya balancing, simetris asimetris, bagaimana menata objek dekat, objek jauh,
objek yang tunggal dengan objek berkelompok, objek yang tinggi dengan objek yang rendah, itu diajarkan di situ. Nah, setelah itu baru masuk ke pelajaran yang agak lebih sedikit spesifik. Misalnya pengenalan alat bahan, dia mulai agak praktek ini. Mulai praktek mengenal alat bahan, terus kemudian mulai menyusun tata. Jadi belum membuat. Jadi ada naskah, ini misalnya ceritanya di ruang tamu. Nah, kemudian di studio itu ada banyak objek, silahkan disusun dan ditata seolah-olah itu sebagai ruang tamu. Ya. Ini adalah bukti dari paham nggak dia tentang komposisi tadi. Nah, terus kemudian dia mulai juga setelah itu menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang ada di panggung, misalnya level atau kubus, terus kemudian misalnya juga dia menggunakan misalnya drop, terus kemudian menggunakan background dan sebagainya, itu mulai digunakan di situ. Barulah kemudian setelah bisa dan mulai terbiasa, barulah membuat, kira-kira begitu. Jadi tahapnya panjang ya. Jadi selama dia sekolah kelas 1 sampai kelas 3 itu 3 tahun itu tahapnya panjang. Jadi tidak langsung membuat. Jadi biar dia tahu dulu apa itu komposisi, bagaimana itu gelap terang, apa itu dimensi, apa itu karakter. Misalnya kalau saya menaruh warna hijau, lampu panggungnya juga hijau, ini akan bahaya karena objek bisa hilang. Misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti itu dikasih tahu. Misalnya saya memberi kursi dengan bahan cat minyak, itu berbahaya karena dia akan memantulkan sinar. Seperti itu harus dikasih tahu. Sebab selama ini di dalam pengalaman saya juga dalam menata panggung, kadang-kadang kan tidak sabar membuat, sehingga pinjam atau sewa. Misalnya adegan ruang tamu, kemudian pinjamnya beler saja, sewa saja gitu. Nah, itu belum tentu tepat. Mungkin kalau tanpa cahaya kita bilang, oh bagus ini. Begitu kena lampu, tiba-tiba mejanya bersinar, kursinya mantul, misalnya begitu. Nah, kalau di luar negeri itu kan memang tata panggung tidak boleh menyewa dan tidak boleh menggunakan barang asli gitu. Jadi kalau bisa itu dibuat, disitulah letak seninya. Misalnya kaca, menggunakan kaca, nggak boleh dari kaca asli karena itu berbahaya. Jika terjadi kesalahan di atas panggung, pecah, bisa jadi pemainnya terluka. Ya. Hal-hal seperti itu harusnya diberitahu di dalam pelajaran pengadaan bahan, elemen-elemen, komposisi sebelum dia benar-benar membuat. Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman. Itu tadi obrolan singkat antara istri saya dan saya seputar tata panggung. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Jangan lupa tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berkarya dan tetap berdoa. Terima kasih.